Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi, peserta Latsar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022, golongan 2, angkatan 11, kelompok 2 dengan INDIHA 12. Dengan tutor Bapak Dr. Andus Saifur Rahman MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas individual mind mapping tentang wawasan bernegara dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya saya akan membahas beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, berdirinya organisasi Bodi Otomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 yang mana diperkerasai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto-Soroto. Selanjutnya yang ketiga, pada tanggal 30 April di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1978 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPOPKI. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan dilandasi oleh jati diri bangsa dan identitas negara. Yang pertama, bendera merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila, dan yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPOPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bina Ika Tunggal. Ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang bela negara, di mana bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya seperti paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dalam berbagai macam ancaman. Yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara.
Contohnya seperti memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN seperti memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggung cepat, dan santun. Dan yang terakhir, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.